Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik. Nah, Ibu ucapkan terima kasih sudah mau mengikuti konseling kelompok kita pada siang hari ini. Sebelumnya ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Ayo. Oke, Renaldi boleh silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Renaldi sudah memimpin doa kita pada konseling kelompok pada hari ini. Semoga diberikan kelancaran dalam kita melaksanakan konseling nantinya. Nah, teman-teman, kemarin kan sudah ada yang sudah bercerita itu Bashir. Nah, sekarang adakah yang bersedia untuk bercerita? Oke, Mega. Nah, sebelum Mega bercerita, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Agak nampaknya muka-muka kalian lesu semua ya. Oke, jadi nanti kata Ibu tepuk satu, kalian tepuk tangan satu kali, bilang semangat gitu ya. Tepuk dua kali dan juga semangat. Nanti kata Ibu tepuk tepuk tangan 3 kali dan juga semangat gitu ya. Akhirnya tepuk tangan semua. Paham? Oke. Tepuk 1. Semangat. Tepuk 2. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Oke. Sudah semangat semuanya? Sudah. Sudah fokus? Sudah siap untuk kita ke tahap selanjutnya? Sudah. Oke, kalau sudah boleh Mega ceritakan ke kita semua gimana
Mega ini mau kuliah, tetapi dia masih bingung antara kuliah dan juga kerja, dan juga apakah kuliah di Bengkulu, di kota sini, atau keluar gitu ya. Dan juga tadi ada faktor ekonomi juga. Nah, teman-teman semuanya gimana yang memberikan tanggapan terhadap ceritanya Mega? Boleh. Basit? Boleh? Tanggapan. Ya, mau tanggapan, bertanya, atau Bertanya juga. ya boleh. Berarti mau bertanya pas saya selingkuh, ngapu Mega ya kayak ngomong kayak jangan gitu Jadi kita tuh lah ngasih tahu semuanya tuh jangan kayak gitu kan, tapi di sisi lain ayah bilang gini, ini buat ayah bilang gini, tapi tuh mungkin nanya kenapa sih ayah kayak gini, kayak itu sampai harus selingkuh dan nggak ada cara lain untuk memperbaiki apa kesalahan ibu. Tapi ayah Mega bilang gini, ayah sebenarnya bertahun-tahun nak mempertahankan ibunya Mega, dari ya pokoknya bertahun-tahun lah intinya, karena ayah Mega dulu kan travel kan. Jadinya tuh kalau saya pulang tuh pasti capek kan, butuh kalau saya mau pulang tuh harus makan ngopi, sedangkan ibunya Mega kok malah nongkrong di depan sama temannya gitu. Sedangkan kan bapak ibu itu lapar lah kalau misalnya baru pulang, malah ibu Mega kan di depan, jadi minta tolong sama adik, kalau nggak minta tolong sama Mega kalau biasanya ada di rumah. Terus udah gitu ayah Mega tuh pengen ibunya Mega tuh sholat, kalau nggak mau sholat 5 waktu minimal mau sholat maghrib lah, tapi ibu Mega tidak mau, kayak susah dikata-kata yang dengan sama pasar sama anak gitu. Ibu Mega kan keras dan lembut, jadi dia tuh kalau misalnya ada yang salah ya dipukul, malah Mega pernah dibincang sama ibu Mega sendiri gitu. Ayah tuh lah minta tolong sama keluarga ayah, keluarga ibu, adiknya ibu minta tolong gimana cara merubah ibunya Mega, cuman ibunya Mega tetap gitu. Gara-gara itu ayahnya Mega itu selingkuh. Di situ di posisi Mega bingung, nggak bela siapa, nggak bela ibu atau bela ayah atau Mega, jadi nggak mau ikut-ikutan. Sebenarnya cek ya udahlah aku udah nggak ikut-ikutan, ayah Mega juga gak usah ikut-ikut, biar ayah aja yang nanggung, kan ayah yang yang melakukan. Nah, tapi di sisi lain waktu ibunya Mega tuh tahu sebenarnya ini ngasih tahu kalau misalnya dia tuh sudah putus sama Mega. Itulah dia tuh benci sama Mega. Oke, gimana? Jadi menurut Mega yang benar-benar salah dari dua itu siapa? Dua-duanya. Mereka bisa memprediksi yang mana yang paling salah, yang mana yang salah. Ini kalau misalnya ibu yang salah, tapi juga salah gitu ya, juga salah. Kenapa harus dengan cara selingkuh? Kan bisa dengan cara lain. Kalau misalnya memang tidak bisa dipertahankan lagi, udah cerai gitu, bisa cara baik-baik kan gitu. Tapi malah selingkuh. Oke, Basit gimana, Basit? Oke, masih ada. Nah, yang lain, yang teman-teman lain, gimana tanggapannya atau sarannya tadi kan ini dari permasalahan, akar permasalahan dari kebingungan Mega dalam dia menentukan karirnya mau sekolah lanjut ke luar atau tetap di Kota Bengkulu. Nah, menurut teman-teman semuanya gimana?
dia mau kuliah di Bengkulu atau mau merantau ke Jogja, atau juga dia bingung antara kuliah dan juga kerja. Nah, dengan latar belakang ternyata permasalahan itu ada di keluarga yang bikin dia bingung sampai ke titik itu. Menurut Renati gimana? Oke, nah jadi masih ini ya Bapak. Nah, mungkin yang lain ada lagi? Oke, nah jadi seperti yang kita tahu tadi ya, ternyata ibunya Mega ternyata begini, terus ayahnya dengan ibunya begini, ayahnya jadi selingkuh. Nah, perlu kita garis bawahi, seperti yang kita ketahui ya, bahwa selingkuh itu adalah tindakan yang sangat fatal. Benar kata Mega, ayahnya juga salah. Kenapa? Karena harusnya kalau misalkan tidak bertahan lagi, tidak sanggup lagi, dia bisa langsung mengajukan cerai. Jadi tidak boleh selingkuh begitu. Nah, yang lain gimana teman-teman yang lain? Oke, sebelum itu ibu mau nanya dulu. Nah, Mega rencananya ingin kuliah di jurusan apa kira-kira? Pengen kedokteran. Nah, tadi kata Mega mau kuliah di Jogja. Nah, kalau boleh tahu di universitas mana? Oke, jadi pengen kedokteran dan di UGM ya. Oke, bagus. Nah, kalau misalkan tadi kuliahnya pengen kedokteran juga di UGM. Nah, kalau untuk semisal nanti Mega bekerja, kira-kira Mega kepikiran nggak mau kerja di bagian apa, di bidang apa? Masih bingung ya? Oke, nah gimana teman-teman semuanya tanggapannya? Gimana? Laura? Oke, boleh. Kalau mau nanya dulu boleh? Boleh. Kalau kan Mega kan mau merantau kan Bu. Nah, Mega udah izin sama bapaknya gitu. Atau Tanggapannya, gini, tanggapan dari ayah Mega, lihat dulu adik. Kalau misalnya adik Mega tuh bisa diambil dari Mega, Mega kuliahnya di Pulau Jawa, di belum tahu sih di mana. Cuman jurusannya bukan jurusan kedokteran. Kalau misalnya di Bengkulu, Mega mau jurusan di akuntansi. Cuman misalnya itu adiknya Mega yang nomor 2 itu di tempat adiknya ibu, bukan sama ibu, bukan, tapi sama adiknya ibu veterinar. Adiknya ibu ini cowok keras loh. Ada keluarga tuh ngecek itu kalau misalnya nggak mau ditolong itu cari susah, karena adiknya mama tuh kalau misalnya dipisah dibunuh gitu. Setelah bingung di sisi lain sebenarnya mereka tuh rindu sebenarnya ada pengen ketemu. Tenang dulu. Pelan-pelan. Tenang dulu ya, tenang. Sebenarnya pelan-pelan. Nafas dulu. Jadi kalau misal sudah bisa lanjut cerita, kita lanjut cerita. Sebenarnya tuh Mega tuh tak apa lu jauh kayak orang tua tuh tak apa. Mega tuh udah cepatnya jauh dari adik. Oke. Ibu bisa
sudah tenang, boleh Mega lanjutkan cerita. Tarik nafas dulu, ambil nafas, tenangkan dulu pikiran, kontrol diri dulu. Ya, boleh dilanjutkan. Oke, nah yang lain kita ini dulu ya, kita kasih waktu dulu ke Mega agar Mega bisa ngambil nafas dulu ya, biar bisa lanjutkan ceritanya. Oke. Udah tenang? Oke, nah jadi boleh kalau masih ada yang mau diceritain atau ingin disampaikan lagi yang mengganggu hati Mega, mengganggu pikiran Mega, boleh disampaikan. Yang mengganggu di pikiran Mega tuh ini, Mega tuh sebenarnya yang mengganggu sekali untuk sekolah tuh pikiran. Kalau misalnya ayah itu kan rindu kan ke adik, rindu ke adik. Mega tuh waktu itu kena marah sama ayah gara-gara nggak bisa membujuk adik tuh untuk ketemu sama ayah. Tapi di sisi lain tuh adiknya Mega tuh bilang, yuk sebenarnya adik tuh bukan tidak hendak ketemu ke ayahnya, tapi adik tuh takut emak tuh benci sama adik kalau misalnya adik ketemu ke ayah gitu. Mega kan benci kan ke ayah. Mega tuh sedih bu sebenarnya ayah bisa ketemu ke adik. Malah saya tuh pernah nangis gara-gara adik ketemu ke adik. Pernah berusaha semuanya mungkin bu cara ketemu, tapi tidak dikasih ibu Mega. Ibu Mega juga nuntut sama ayah kalau misalnya ayah tuh kan tidak ngasih nafkah biasanya sama adik ke ibu, tapi kece ayah bukan tidak nafkahi. Seberapa lah pengeluaran ada SD. Nanti kalau misalnya dia SMP, SMA, kuliah, ayah yang biayai, ayah yang biayai tanpa harus ibu kasih duit pun tidak apa-apa. Ayah juga tidak minta kalau saya tidak ketemu ke adik tidak apa-apa, cuman ibu tidak boleh adik itu ketemu ke ayah sedikit pun tidak perlu tengok bu, batang hidungnya tidak boleh itu bu. Malah waktu itu waktu lebaran adik Mega kalau misalnya nak ngomong ke ayah tuh harus nyumput dulu dari ibu, jauh-jauh dulu baru cek kabar gitu. Sedih bu sebenarnya, cuma Mega juga disalahin terus sama ayah gara-gara ada bujuk adik gitu kan. Mega tuh sebagai anak pertama tuh selalu disalahin dan juga jadi pelampiasan. Kalau misalnya ibu Mega marah ke ayah, kalau biasanya ikut Mega, kemarinnya Mega beli HP itu dia bilang, aja lah kalau kayak gini, kayak orang tua yang begini. Padahal Mega tuh bahagia tidak bahagia bu sebenarnya. Ya namanya juga takdir sebenarnya gitu, cuma ya kan ibu Mega tuh ikut juga sama dia, tapi Mega tuh memikirkan pengeluaran anak SMA bu. Sedangkan suami ibu yang sekarang tuh cuma berdiri sama dia punya sawah. Seberapa lah bu mana dia punya anak 2 ditambah adik Mega 2, jadi 4 kan untuk dia biayai. Kita Mega kan modalnya lah, tapi ibu Mega tidak ngerti dia tidak akan ngerti gitu. Biasanya bahagia lah kalau kayak baru Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya sudah mau bercerita sejauh ini kepada kita semua. Nah, sedikit Ibu memberi tanggapan, apakah Mega pernah menceritakan atau cerita ke ibunya Mega perihal apa yang Mega
Dimulai dari sebenarnya alasan Mega tidak mau ikut ibu karena takut membebani, juga memikirkan perekonomian dari keluarga ibu. Apa pernah? Kayak gimana tanggapan dari ibu? Tanggapan ibu, alasan pola itu SMP kalau misalnya memang bahagia kayak mak baru awal kalau itu biasanya bisa semuanya itu dijalani tadi tadi. Perjalanan memang tadi bisa semuanya itu ini dilakukan kalau kau tidak bantu biasanya. Ya sebenarnya mereka tuh disuruh ke situ tuh tidak bantu ibu untuk kerja atau sekolah. Biasanya ibu Mega kelas 3 SMP itu tuh sudah remaja, jadi tahu kalau selingkuh itu perbuatan yang salah. Nah harusnya Mega itu ngasih tahu ke ibu, karena walaupun semanapun ibunya Mega kasar ataupun ibu Mega malas pekerjaan rumah, selingkuh itu tetap tidak dibenarkan gitu. Jadi maunya ibu Mega tuh kasih tahu ke ibunya bahwa kelakuan ayahnya tuh begini di luar jangkauan ibunya. Jadi dengan begitu cepat ketahuan sama ibunya Mega, jadi kan bisa segera diurus, apakah cerai ya bisa diurus lebih cepat gitu. Jadi menurut ibu alasan kenapa ibunya Mega sekeras itu sama ayahnya, terus juga sekecewa itu
Sudah yang lain gimana? Basit? Oke. Jadi faktor penghambatnya keluarga. Faktor itu ada dua sebenarnya. Satu, faktor intinya keluarga, dan dua, keegoisan orang tua menyebabkan setiap keluarga yang bercerai itu pasti korbannya ke anak. Kalau misalnya saat ibu tahu bahwa anak selingkuh, kalau ibu Mega tuh pikirnya jernih, sebenarnya itu kan masalah. Tapi kalau ibu Mega berpikir kayak aku kan aku ya tenang, jadi ibu Mega tuh harus berubah dulu kayak tenang. Jangan langsung ambil keputusan bahwa besok tuh langsung bisa atau cuman gitu. Karena dari kita yang mendengar cerita Mega tuh tidak tahu apa yang Mega rasakan yang kalian masih gitu. Jadi dari punya cuma kayak merasa ya waktu itu senasib. Hampir sama lah cerita kalau kita Mega tuh sama. Jadi kayak apa ya harus kita mengalami itu, ya kan? Aku kayak yang keluarga orang tuh kayak beda gitu kan. Kita tahu di keluarga orang tuh ada masalah yang besar gitu. Jadi kita tuh kayak ya sedih do, kecewa do sama orang tua itu kadang kesal, tapi kadang merasa rindu dan kado walaupun bentak atau marah gitu kan. Kadang tuh sebenarnya manusia itu disebut egois masing-masing. Cuman kalau kedua orang tua negatif pemikiran anak, tidak kan bisa gitu. Karena anak tuh masih cuma kayak sebelah, kayak kurang kasih sayang gitu kan. Yang kita rasui sampai sekarang gitu. Dari itu poin pertama itu ayah tuh semua adiknya megangkan. Sebenarnya kalau faktor itu tuh bisa, cuman kelak karena adik Mega itu kelak dewasa, bisa mengambil keputusan tidak kemana. Dan di keputusan itu tuh tidak ada siapa yang bisa menentangnya karena itu keputusannya sendiri. Dan itu orang tuanya misalnya ke ayahnya atau nak balik ke ibu atau ayahnya gitu. Kalau adik itu bisa menjelaskan apa yang harus dirasakan mendatang ke ibu, mendatang ke ayah gitu kan. Intinya keputusan mutlak itu adalah dari Mega sendiri. Aku bisa Mega bisa berubahnya atau ayah bisa. Cuma kalau dari makanya yang kayak adik mau ketemu ayah atau ibu ketemu adik itu sama tidak disuruh. Karena misalnya Mega ikut ayah dan misalnya mulai itu kan. Pasti cerita ibu tuh ibu Mega cerita sama adik Mega tuh tentang ayah itu yang buruk-buruk pasti. Ini tak mikir aku tentang ayahnya sama itu cuman itu. Dan karena adik itu kan belum pemikirannya belum dewasa gitu kan. Maka itu pemikirannya dari dewasa. Dan juga kalau adik itu nanti bahwa oh ternyata ayah itu tidak sepenuhnya salah, ibu itu juga salah. Cuma dia tidak bisa melupakan karena kayak mikir bahwa ibu tuh bakal meremehkan karena ya dari umurnya tentang anaknya kan. Terus dari tentang kuliah Mega tuh dan faktor itu tadi kan egois dalam tuh. Nah, misalnya adik Mega kalau udah senang keputusan, pasti otomatis adik Mega tuh enggak kepada ayah Mega, karena ibaratnya tuh saya enggak masukkan juga ke saya ayah kayak gitu. Nah, ini kayak kita cobalah ke ayah dulu kan, atau gimana? Pasti pelakunya tuh ada ibu, ada ayah gitu. Jadi Mega tuh misalnya adik udah kaya, Mega bisa kuliah kan ke luar gitu kan, gitu.
jangan jangan benci itu boleh, bukan benci sih, kesal itu boleh sama orang tua, sama ibu, sama ayah. Terus mereka itu kesal kan, cuman nggak seburuk-buruknya orang tua itu orang tua itu ayah itu mereka enggak ada ibu. Intinya kayak bukan ke keinginan mereka sendiri lah. Jangan misalnya yang ngomong dia ke ibu aja dia kak ayah kan terus mana gitu, atau dia ke ibu aja gimana gitu kan, satu juga pikiran kan. Mereka tuh kan tuh mau kayak sendiri kayak entah perlu bilang ke ibu atau ayah gitu. Nah, jadi intinya kayak mereka tuh berdiri di jalan sendiri gitu. Nah, betul mereka buktikan sebelum ibu walaupun benci Mega kan mereka buktikan pas Mega udah mau membuktikan sesuatu itu, mereka ngomong kata ibu, ini aku anak ibu benci dulu, ini aku anak ibu, atau semana ibu usaha ibu lakukan dulu, ini ayah, kalau Mega, Mega yang dulu semana itu kan, itu bisa buktikan ke ibu atau ayah, gitu. Atau kalau suatu saat pasti ada suatu saat tertentu kumpul atau semana, mereka ngomong itulah Mega korban dari egoisen kalian. Mereka pikirkan aja bahwa seluruh ego mereka masing-masing itu korbannya ke Mega. Dan dari hal itu juga bisa belajar kayak egois itu menghilangkan segala hal. Intinya misalnya Mega kan, kalau Mega egois satu belah pihak pasti segala hilang. Itu nah, dari hal kecilnya Mega aja, apalagi rumah tangga. Jadi untuk jalan ke depan itu Mega buktikan, dan Mega ya jangan misalnya Pak Mega udah sukses, jangan Mega bentang ayah atau ibu, kena aku yang dulu nanti dulu ngomong pegang tangan ibu, nah ini aku dulu Mega yang dibenci, Mega kenal benci ibu. Mega buktikan bahwa Mega ini bisa tanpa peran sebelah pihak atau pihak lain. Jadi kita semangat lah. Ada lagi? Udah. Oke, jadi terima kasih ya Bang Sid sudah memberikan banyak tanggapan untuk ceritanya Mega tadi. Nah, benar kata Bang Sid tadi ya, kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Nah, sebelumnya untuk Bang Sid tadi ya sempat terucap bahwa kisah kita sama. Nah, untuk Basit kita juga memberi semangat untuk Basit. Semoga nanti kita bisa sama-sama berada di titik yang kita impikan. Amin. Dan juga amin. Oke. Nah, teman-teman semua, seperti yang kata Basit tadi, kita harus fokus juga ke impian kita. Mega adalah korban dari keegoisan ayah dan ibunya. Nah, tadi balik lagi ke ceritanya awal, Mega ingin kuliah di kedokteran, tapi dengan embel-embel jika adanya bisa diambil gitu. Nah, harusnya Mega bisa fokus ke diri Mega sendiri, apalagi Mega sekarang sudah SMA, sudah dewasa ya, dan juga harusnya orang tua itu bisa mengerti harusnya kalau Mega itu punya jalan karirnya sendiri, punya jalan kehidupannya sendiri. Jadi nanti dengan adanya hambatan-hambatan di belakang Mega harus lebih fokus ke diri sendiri. Apakah Mega mau tetap melanjutkan keinginan untuk kuliah kedokteran atau di sini kuliah akuntansi. Jadi Mega bisa meyakinkan atau mengasih tahu kepada kedua orang tua bahwa sudah cukup sampai di sini Mega menjadi korban. Nah, sekarang Mega sudah ingin melanjutkan hidup ke yang lebih lagi gitu dari yang sekarang. Kan Mega sudah dewasa. Jadi Mega
permasalahan gitu. Gimana Mega dan teman-teman semuanya, adakah yang memberi tanggapan lagi? Belum. Nah, kalau belum ada, kita akan lihat terlebih dahulu ya video yang sudah Ibu siapkan. Apakah semuanya terlihat? Apakah kelihatan? Itu terlebih dahulu ya. Orang yang dari lahir udah miskin, broken home, bahkan pernah jadi korban pelecehan seksual, kira-kira bisa apa? Ya, bisa jadi presenter talk show kelas dunia, kayak Oprah Winfrey. Selamat datang di Luar Kelas. Oprah Winfrey adalah seorang anak broken home yang ditinggal ayah dan ibunya karena perceraian. Oprah kemudian diasuh sama neneknya yang miskin. Di usia 6 tahun, dia mutusin buat tinggal sama ibunya yang seorang pembantu rumah tangga karena sang nenek udah gak sanggup kebiayain. Sayangnya kehidupan Oprah sama sekali gak berubah. Dan parahnya lagi, dia malah jadi korban pelecehan seksual yang dilakuin sama saudaranya sendiri pas sang ibunya lagi kerja. Akhirnya di usia 14 tahun, Oprah mutusin buat tinggal sama ayahnya yang mantan tentara. Dia dididik dengan keras dan disiplin sama ayahnya. Dia harus membaca buku setiap hari dan setiap bukunya isi buku itu harus dia rangkum. Cara ini bikin dia jadi orang yang disiplin, percaya diri, dan punya tekad buat bangkit dari masa lalu. Tekad kuat ini akhirnya bikin Oprah berhasil menjadi wanita kulit hitam pertama yang jadi presenter berita di stasiun TV Nashville lewat debutnya di acara People Are Calling. Terus dia pindah ke Chicago dan bikin acara talk show-nya sendiri. Karena dia, acara talk show ini berhasil tayang secara internasional di 126 negara dengan rating tertinggi sepanjang sejarah TV Amerika. Kisah Oprah Winfrey ini bikin kita belajar bahwa masa lalu yang buruk tidak menjamin masa depan seseorang itu juga buruk. Saat Oprah Winfrey masih kecil, dia tinggal di rumah miskin, sering dihina karena warna kulit dan bentuk tubuhnya. Waktu umur 9 tahun, dia bahkan jadi korban kekerasan seksual. Tapi tahu nggak, dia nggak biarin masa lalu itu nentuin masa depannya. Dia terus belajar, terus kerja keras, sampai akhirnya jadi pembawa acara paling berpengaruh di dunia dengan kekayaan miliaran dolar dan global. Saat ditanya apa rahasianya, dia cuma bilang, "Turn your wounds into wisdom." Luka bisa jadi pelajaran, asal kamu nggak menyerah. Jadi jangan pernah pikir hidupmu terlalu berantakan untuk sukses. Kadang orang paling hebat lahir dari luka paling dalam. Oprah Winfrey adalah seorang selebriti dan pengusaha Amerika Serikat yang namanya mengaku setelah membawakan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer, The Oprah Winfrey Show. Dengan kekayaan sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat yang masuk dalam daftar miliarder di dunia. Terlepas dari bagaimana kebanyakan orang memandang Oprah, tahukah Anda bahwa dia tidak menjalani kehidupan yang mudah? Dia dilahirkan dalam kemiskinan di pedesaan pesisir, menjadi single mother remaja. Dia diperkosa pada usia 9, hamil di usia 14 tahun, dan kehilangan anak saat masih dalam masa kandungan. Tapi Oprah akan membuat sejarah dalam transformasinya untuk akhirnya menjadi salah satu wanita terkuat di dunia. Dia adalah miliarder multi dan dianggap sebagai ratu media. Oprah telah melakukan banyak hal dalam karirnya. Tapi hal yang paling mengilhami yang dia lakukan adalah menunjukkan bahwa bagaimana keadaan kita tidak mendikte kehidupan kita. Kita bisa saja terlahir berkekurangan dan harus melewati banyak cobaan. Namun yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan bersikap dalam menghadapi hal-hal itu. Apakah kita hanya pasrah dan menyalahkan keadaan, atau kita berpikir untuk maju dan lepas dari keburukan yang menimpa kita. Oke, nah jadi anak-anak sekalian, kita sudah menyaksikan kisah inspiratif dari Oprah ya. Jadi Oprah ini wanita berkulit hitam pertama yang berhasil menjadi ratu media ya. Jadi berkat acara bincang-bincangnya dia menjadi miliarder dengan berlatar belakang tadi, latar belakangnya
dari keluarga broken home juga, dan juga dia pernah menjadi korban pelecehan seksual. Nah, menurut teman-teman semua, gimana, apa hal yang bisa kita petik dari inspirasi dari kisahnya dari Oprah? Gimana? Nah, tadi kan sedikit berkaitan ya dengan ceritanya Mega, yaitu orang tuanya bercerai dan juga banyak terdapat permasalahan di belakangnya. Banyak terdapat permasalahan ya di belakang, apalagi masalah dari keluarga. Nah, seperti yang sama kayak Oprah, dia juga orang tuanya bercerai, dia kesana kesini ikut dari neneknya terlebih dahulu, kemudian ikut ibunya, nah juga ikut ayahnya, yang kemudian dia dididik dengan keras oleh ayahnya, kemudian dia bisa menjadi presenter yang ternama sekarang, jadi sudah jadi miliarder dia sekarang. Nah, kembali ke kisahnya Mega. Jadi dari kita ambil kisahnya Oprah, jadi Mega juga bisa mengambil kesimpulan, yaitu bisa untuk bertekad kepada keinginan Mega. Jadi kan tadi Mega pengen menjadi seorang dokter. Nah, bisa di situ Mega bisa untuk mewujudkan cita-citanya Mega. Kemudian nanti benar kata Baci tadi, nanti orang tua Mega dikasih tahu bahwa ini adalah korban dari kalian berdua begitu. Nah, jadi dengan kisahnya Oprah yang sama dengan kurang lebih mirip dari ceritanya Mega, jadi dan ini bisa mengambil contoh, jadi bisa mengambil dijadikan sebagai model gitu ya dalam kehidupan kita dalam menentukan karir ke depannya. Nah, untuk teman-teman semua, gimana tanggapannya nih setelah kita mendengarkan cerita Mega dan juga kita melihat model yaitu Oprah yang bisa menjadi wanita pertama berkulit hitam yang sukses di dunia TV-an, dan juga dia jadi ratu media julukannya. Nah, menurut teman-teman semua gimana kembali ke ceritanya Mega tadi? Setelah kita melihat ceritanya Oprah dan juga mendengarkan ceritanya Mega, gimana menurut teman-teman semuanya dari permasalahan Mega tadi? Laura, gimana Laura? Boleh apa disampaikan menurut Laura gimana Mega dan juga melihat dari model tadi dari Oprah, gimana menurut Mega harusnya menurut Laura harusnya Mega nanti iya. Meskipun masa lalu Mega dengan Mbak Bu sudah sekarang keluarganya bisa gitu, tapi masa depan jangan harus cerah. Mega harus gapai cita-cita Mega dan itu Mega semangat. Oke, terima kasih Laura atas tanggapannya. Benar kata Laura tadi. Jadi dengan apapun latar belakang keluarga, Mega harus mendahulukan diri Mega terlebih dahulu. Nah, menurut Mega gimana nih tanggapannya? Terima kasih ya Lana. Tapi ada tapinya. Wah, cerita. Mega tuh sebenarnya mau mendahului diri Mega, tapi di sisi lain Mega tuh lebih memikirkan adik daripada Mega sama memikirkan ekonomi aja. Oke. Karena
musimnya aja baru ada gitu. Nah, tidak setiap apa yang kita hendak tuh harus ada gitu. Nah, jadi Mega tuh memikirkan juga. Mega tuh nggak kedokteran. Di sisi lain ada orangnya cek kedokteran tuh tinggi loh, itunya banyak tahannya, banyak pengeluaran dananya. Nah, begitulah Mega tuh mikir, oh iya deh, Mega ini juga dia cuma niko baik, belum nak mengeluarkan pengeluaran anak tirinya. Kalau ada Mega dapat nanti ada Mega belum. Nah, itulah yang Mega pikirkan. Oke, terima kasih ya sudah memberikan tanggapan. Nah, untuk teman-teman semua, gimana nih tanggapannya? Gimana? Ada? Nah, Oke, Basit boleh. kalau bahas itu tuh ya, Apa? Santai aja, santai. Relaxkan dulu, relax. pemikiran kok. Pemikiran. Kayaknya pemikiran jika itu enggak gimana dewasa kayak mikir ke belakang ke depan. Waktu kita mikir ke belakang itu kayak itu mau sesuatu di sisi lain kita mikir kalau maksud sesuatu itu dapat membebani orang enggak yo, membebani dia enggak yo, ya membebani kelangsungan hidup atau semuanya kan, dan otomatis ya anak-anak yang lain dibiayai juga bukan Mega aja kan. Orang tua tuh bakalan biayai anaknya dengan kemauan anaknya. Misalnya Mega mau ke situ, pasti itu diusahakan. Tapi itu juga tergantung takdir. Takdir tidak ada yang bisa berubah, kecuali Allah yang berubah. Kalau semisalnya takdirnya lurus atau berbelok, ya ujungnya tetap sama, cuman beda jalurnya. Kalau yang lurus tadi itu mudah, yang belok itu susah, tapi takdirnya ujungnya sama aja. Kayak itu ibaratnya Mega ingin sesuatu tapi dipersulit dulu atau bersekret dahulu senang-senang kemudian senang. Nah itu umpamanya usaha tapi diiringi doa. Jangan usaha itu tapi tidak doa, dan doa itu tidak ada usaha. Itu dua faktor berbeda tapi mencakup satu tujuan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang tuh, setiap orang tuh ada tujuan masing-masing. Tujuan menuju situ, tujuan menuju situ, tujuan pokoknya ada tujuan masing-masing lah. Nah, dan tujuan itu tuh tidak ada yang langsung instan kayak itu langsung bisa ke situ. Jangan dengan kata orang itu tidak tahu sisi dalam dari diri kita itu gimana. Orang itu cuma tengok, misalnya ngomong orang keluarga itu kurang mampu kan, tapi orang tahu seberusaha apa orang tua kita dalam memenuhi kebutuhan kita itu benar. Jadi orang itu cuma nengok dari kapan itu benar. Jadi kita harus buktikan orang siapapun kata itu jadikan hinaan itu sebagai pedoman. Oke, lagi? Sudah? Oke, nah tadi sedikit menanggapi ya dari kata Basit tadi, benar yang diomongin Basit. Jadi Mega fokus ke diri Mega sendiri. Menurut Mega gimana tanggapannya? Ada mau diberikan tanggapan? Ada? Oke, teman-teman yang lain gimana? Laura, Renaldi, boleh? Oke, nggak ada. Nah tadi sebelumnya Ibu ucapkan lagi ya terima kasih karena Basit sudah memberikan
tanggapan dan juga saran-sarannya kepada Mega. Nah, kembali ke Mega tadi, kata Mega memikirkan ya, kata Basit tadi Mega sudah memikir dewasa, memikirkan kedepannya gimana dan juga memikirkan keluarganya gimana. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya Mega bisa mencoba melalui beasiswa ya, terlebih dahulu mencoba melalui beasiswa untuk jika Mega benar-benar berkeinginan untuk kuliah di kedokteran. Jadi Mega bisa mencoba memakai beasiswa. Seenggaknya dengan memakai beasiswa Mega tidak terlalu merepotkan orang tua, karena yang pasti biaya per semesternya sudah ditanggung nantinya oleh beasiswa tersebut. Jadi dengan itu ayah Mega juga bisa lebih fokus kepada adik-adiknya Mega juga, dan hal itu tidak menghambat keinginan Mega untuk berkuliah gitu. Nah, gimana teman-teman lain? Ada yang memberikan tanggapan? Oke, dari Mega sendiri gimana nih dari tanggapan teman-teman semua dari model yang sudah kita lihat tadi, gimana untuk sekarang apa nih yang dirasain? Terus apakah masih bingung antara kuliah di sini atau di luar juga, atau pengen bekerja tadi? Boleh, boleh cerita. Kalau Mega tujuannya masih tetap sama, tetap memikirkan adik. Kalau misalnya lancar ya, mudah semoga Mega tetap kuliah. Ada Mega tuh ikutin Mega, semoga aja diberi sampai Mega. Kalau misalnya Mega tuh tujuannya baik lah ya, Mega tuh sebenarnya tujuannya tuh baik, enggak buruk, enggak. Cuma itu Mega aja yang kalau bagi Mega, ibu Mega tuh masih keras, masih tuh kayak Allah dia tuh salah ini negara. Aku Mega ada gitu yang memburuk-burukkan ibu Mega. Tapi kalau untuk Mega baik, Mega satu kerja, kalau bisa kerja satu kerja, Mega akan mencoba beasiswa. Kalau saya Mega dapat beasiswa alhamdulillah, kalau saya nggak bisa, Mega bisa berusaha lagi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, berarti Mega masih memikirkan adiknya tadi ya. Nah, jika sekarang kan kondisinya di sama ayah itu ada 4 orang anak ya, dari Mega dan juga ada yang baru lahir tadi. Satu juga. Oke. Lanjut ayahnya. Oke, jadi 3 orang ya berarti di rumah. Di rumah 3 orang, dan sama ibunya Mega itu jumlahnya semuanya 4 ya. Dari ibu dan juga dari suaminya ibu yang baru. Ya. Oke. Nah, jadi jika apakah jika nanti adik Mega ikut sama ayah, apakah dengan itu bisa menjamin kalau Mega bisa kuliah di kedokteran? Bisa. Karena bagi Mega kemungkinan Mega itu lebih ke gimana ya, lebih tenang lah gitu, lebih tenang gitu daripada sekarang tuh kurang tenang. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, tadi kata Mega dengan adiknya Mega bisa ikut dengan ayah, otomatis bisa terjamin untuk Mega bisa kuliah di kedokteran. Nah, sedangkan perekonomian tadi kan kurang stabil ya, kurang stabil dengan harga kopi yang kita tahu kadang naik, kadang turun juga tidak menentu. Nah, bagaimana Mega bisa yakin kalau hal itu bisa menjamin Mega untuk kuliah di kedokteran? Karena Mega tuh mau coba beasiswa, kalau saya beasiswa Mega tuh bisa. Penyemangat Mega tuh ada ayah, ibu. Oke, jadi adik dulu, ayah dan ibu. Oke.
Bobby tadi ya? Sama sebenarnya ayah tuh nggak ayah sendiri yang Mega. Kalau Mega sih Mega ini. Mega tuh yang biayain itu ayah apa sih, datuk dari ayah. Oke, jadi dari kakek ya, kakek dari ini ya, kakek dari pihak ayah. Oke, nah jadi kakek Mega sudah berumur ya. Oke, jadi kan seenggaknya kalau sudah berumur itu sudah tua, jadi dia harusnya sudah menikmati waktu tuanya bersantai. Nah, kata Mega berarti kakek apakah ada kebun kopi juga atau gimana? Oke, ada kebun kopi yang terpisah dengan ayah berarti ya, masing-masing punya. Oke, jadi dengan adiknya Mega ikut dengan ayah, berarti itu bisa membuat lebih tenang. Berarti untuk permasalahan ekonomi secara tidak langsung itu bisa teratasi dengan bantuan dari kakek dan juga dari ayah. Jadi sekarang permasalahannya itu adalah adik Mega apakah mau ikut ayah atau enggak gitu ya. Nah, jadi seperti yang kembali lagi ya kata Basyid tadi pernah dia kasih tahu tadi ke kita bahwa jika adiknya Mega sudah dewasa, dia bisa memilih jalannya sendiri. Untuk sekarang kita tentu tidak bisa memaksa harus ikut ini, harus ikut ayah atau ibu. Untuk sekarang dia ikut ibu karena memang dia dari dulu ya ikut ibu. Jadi dia otomatis takut jika nanti ikut ayah, yang pasti cerita dari ibu ayah pasti salah ini, pasti salah ini. Jadi dia takut untuk ikut ayah karena dia takut nanti ketika dia ikut ayah, ibunya malah nggak mau ngurusin dia lagi, jadi dia kehilangan semuanya gitu. Dia takutnya gitu. Nah, jadi betul ya tadi, kembali kata Basyid tadi, tidak bisa kita untuk memaksa adik untuk ikut ayah atau ikut ibu. Jadi sekarang yang kita bisa adalah memahami kondisi dan juga memberikan pemahaman kepada ibu atau ayah dan juga kepada adik bahwa perasaan dari masing-masing kalian itu pengennya ketemu sebentar. Juga dari ibu meminta untuk kelonggaran gitu, dan juga dari ayah juga begitu, dari Mega juga kasih tahu gitu. Nah, gimana yang lain? Ada lagi yang memberikan tanggapan dari Mega sendiri gimana? Kalau untuk pemaksaan dari Mega itu sebenarnya Mega nggak ada pemaksaan. Untuk dia datang ke ayah tuh nggak ada pemaksaan. Ada Mega tuh memang dari awal tuh yang nomor 2 nih memang seharusnya memang lagi ikut ayah. Memang dia enggak, aku tuh lagi ikut ayu, saya enggak kayu, cuma karena dia tuh nengok adiknya yang paling kecil ini, dia tuh kayak adiknya tuh yang disitu nangis dan kakak adik
kuliah, ayah yang biayai. Mega tuh dibiayai sama Datuk tuh. Itu kalau misalnya Mega kuliah kedokteran. Cuma itu aja, kalau misalnya SMA-nya ya tetap ayah. Kalau misalnya nggak kedokteran, Datuk ikut. Kedokteran. Dan ada tuh lah paman. Oke. Ibu. Jadi halangan yang terberat untuk membawa adik ada di paman gitu ya. Jadi otomatis dia dari kecil sudah ikut paman. Nah juga adiknya juga merasa nggak enakan karena sudah dari kecil sudah dirawat. Dari kelas 5 SD. dari kelas 5 jatuh sekolah di pamannya. Oke, jadi sudah beberapa tahun belakangan dirawat oleh pamannya. Oke, nah untuk teman-teman semua gimana tanggapannya dari ceritanya Mega? Gini, Oke, boleh lanjut. gini. Lucu itu juga. Boleh. Gini lah. Kalau dia mau nasi tadi tuh Oke, Bapak. persisnya nasi ada Mega tuh sama kayak nasi. Jadi waktu sebelum masih SD itu kan, dia masih sering ikut ayah tuh dia selingkuh gitu ke rumah satu rumah ini dan ke rumah itu lagi kayak itu kan tahu. Tapi kan anak belum SD itu belum tahu apa maksud. Jadi kayak saya tuh ini tante ini kayak itu nah yo kan. Ya maksudnya tidak ada ngomong sama ibu karena ya enggaknya sama gitu nah. Jadi pas satu SD itu disitulah pertama awal ayah hampir ketahuan itu kan. Jadi ibu tuh mantau ayah terus kayak benar. Malam itu jam 9 malam ayah tuh hai kan didorongin motor karena motor itu berisik kan. Didorongin motor sampai ke agak ke depan dan sedikit. Ibu ini yang ada jendela. Jadi ibu bela ayah dulu kak susu. Nah di tempat lokasi itu ada kawan ibu jadi dia nelfon kan datang ini nah selama aku lagi itu jadi dulu kan. Jadi pas malam itu kami datang pas itu digendong ibu ando kan. Jadi lagi kami ke rumah itu kita malam itu jam 10 lewat 24 ayah itu digerebek malam itu. Nah biasa itu malam itu datang galau ke RT kan. Kami orang biasanya itu belum cerai itu biasanya itu kayak dia maafan kan. Biasa itu damai terus sorenya itu masih pergi sekolah tuh kelas 1 SD. Sore itu balik dari main ayah tuh kamu tidur dulu kan. Pas bangun tuh ayah itu tuh lagi belagut kamar tuh lagi di kamar terus belagut mulu terus buku ibu kan panjang. Jadi ayah ini pakai lalu kayak gitu. Jadi kayak berdarah lalu tangan itu. Dia cuma nangis kayak udah aja kan. Terus ayah gambar ibu, naik rambut ibu, jambaknya ibu, dimatiin ke kasur. Kayak hampir dari kapak ibu tuh. Cuman ibu lari itu keluar. Terus itu nangis sampai ketiduran di kasur tuh. Bangun itu tengah malam tidak ada siapa di rumah tuh. Abang nggak ada. Itu cuma baru 2 beradik kan. Abang nggak ada. Iya itu lah 3 beradik sih. Cuma adik mbak itu dibawa ibu. Jadi di rumah tuh kayak lindung. Jadi kayak pemikiran tuh tadi tuh aku sih itu aku sih itu enak. Biasa-biasanya besok itu belum cerai. Ayah pagi tidak tahu kemana seminggu. Nah ibu tuh kayak stres kayak itu kan di tangan ibu tuh berapa dulu. Ibu tuh ada 40 hari itu. Nah ya ibu tuh lah ngomong ibu tuh nggak cerai. Cuman ibu tuh mikir kalau itu kita dilanjuti apa yang ulang lagi tak sih. Jadi yang ujung-ujungnya ayah minta sama ibu. Tapi ibu tanya lagi, kesan ibu lah berat bahwa besok itu nak cerai. Jadi kita cerai itu besok kayak. Nah di situ ibu ngomong nak ikut ibu atau ikut ayah.
kalau ikut ayah Paila dan ikut ibu lagi. Kalau mau ikut ibu dosa panitia tuh buang ke ayah lagi gitu kan. Jadi bingung saya. Jadi malam jam 7 udah maghrib tuh masih abang tuh kalau udah di rumah hujan-hujan. Tidak tahu kemana kami ke jalan jalan-jalan kayak itu kan. Kami balik tuh dicari sama ibu. Tapi kami sembunyi di belakang warung. Tidak tahu kami. Ujungnya kami ke pondok tengah sawah tuh tidur situ 2 hari. Dan kami tuh ditemui warga lah, gitu lagi tidur tuh. Jadi kami dibawa. Itu belum cerai karena surat dari itunya kan belum sah dari ayahnya. Nah itu kembali ke rumah dan malam itu kumpul galau segala keluarga dari ibu, keluarga dari ayah. Dan terusnya ibu itu enggak cerai, kita cerai besoknya, nah besoknya itu cerai. Terus masuk ini langsung ikut ayah, karena harus berikan ke ayah. Ibu itu kan kalau balik kerja jadi jarang waktu. Nah itu kata kakaknya dari ibu ini ikut om aja. Nah jadi langsung ikut om dari kelas 1 tuh sampai kelas 6 SD itu ikut om. Nah SMP itu masuk pesantren enggak tinggi. 8 itu keluar tuh karena mikir ibu di rumah tuh sendiri ada satu yang mau di situ. Jadi kok masuk keluar tuh sampai berkasus di pesantren itu sengaja udah keluar itu kan dikeluarkan. Dulu kan kabur terus dikeluarkan gitu. Jadi sebenarnya di pesantren kan banyak, jadinya langsung nyesal tuh aku udah kemarin yuk berarti ibu udah banyak duit. Tapi di sisi lain udah apa-apa bisa ngawin ibu sipo. Jadi kan itu toko jualan. Ibu ngehidupi 3 anak itu dari nol kan. Utang ayah tuh udah tahu dari siapa 36 juta itu ibu sendiri yang lunasnya itu. Jadi abang ya abang itu lagi nakal-nakal ini yang jadi belum mikir gitu kan. Karena itu kok masih ini belum tahu apa-apa. Jadi ibu sendiri yang hidup kami itu. Jadi intinya balik tadi itu kami lah ada lagi di sini. Jadi sekolah sini ya ada pemain sekarang. Jadi pas itu ayah ngilang sampai buka 1 SMA. Ayah tuh limit saya ulang tahun. Nah itu ayah masih apa? Tenang dulu, tarik nafas dulu, tenangkan diri, baru kita cerita lagi. Tenangkan diri dulu. nah itu ayah masih ada ayah. Kita sebelumnya kan sapu kan hati ibu marah ayah itu bawa ayah pulang hati. Jadi ayah sapu ayah tahu tempat yang ayah kandung. Tidak saya untuk masuk ke ibu pernah dia sudah sport saya maaf ya kan kok ayah hilang. Terus saya datang ke ibu buat kayak terkejut gitu kan. Jadi tidak tahu sama itu. Terus minta Gak apa. Kita semua bisa merasakan betapa beratnya dari ceritanya Basit ya. Jadi berat dari banyak pengalaman beratnya membuat dia sedih sampai sekarang. Apa tenang dulu, Basit tarik nafas dulu pelan-pelan, baru kita cerita lagi. Apa
Pak Basit tenang dulu. Apa kita ambil nafas sejenak ya, ambil nafas sejenak. Betapa beratnya banyak beban, banyak cerita-cerita di belakang kita. Ternyata sama-sama berat, sama-sama bikin kita semua kepikiran di umur kalian yang masih ini ya, masih remaja ya. Jadi yang masih muda sudah memikul beban yang sangat berat. So, kalian semua sebelumnya Ibu ucapkan semangat, dan kalian semua benar-benar sudah hebat dan jadi anak yang kuat, sudah bisa memikul beban yang belum tentu orang dewasa bisa memikul beban ini. Tapi kalian bisa melewati ini semua dengan baik. Kalian bisa hidup dengan baik sampai sekarang. Kalian semua adalah anak yang hebat. Sudah pasti semuanya bangga kepada kalian. Oke, tenang dulu ya Basit. Basit ambil nafas dulu, tarik nafas pelan-pelan, kendalikan dulu emosinya, perasaannya. Bapak nangis aja dulu nggak Bapak? Nangis itu alamiahnya bentuk dari perasaan kita. Jadi nggak apa-apa kita jika lagi sedih, jika lagi kecewa, nggak apa-apa kita nangis, kita ungkapin rasa perasaan yang ada dalam diri kita melalui bentuk tangisan. Nggak apa-apa kok. Tidak ada yang membedakan laki-laki tidak boleh menangis, itu tidak boleh. Jadi laki-laki mau wanita semuanya, mau tua mau muda mau kecil, nggak apa-apa nangis. Nangis adalah bentuk alamiahnya dari perasaan kita. Jadi jika kita sedih dan juga jika kita merasa berat, nah kita nggak apa-apa lampiaskan ke bentuk tangisan. Jadi nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dari kita menangis. Tarik nafas dulu ya, tarik nafas dulu, tenangkan dulu diri. Boleh, kalau Basit sudah bersedia lanjut, sudah bisa untuk bercerita Bapak. Tadi dari kecil, dari dia baru ini ketemu lagi sama ayah. Pas itu ketemu kan ayah ngekuasin ke kosan ayah katanya. Ayah bisa, ayah. Itu pun tidak tahu kalau itu ayah, tidak tahu, masih tak percaya. Terus masih ada abang, mengibah ya bukan. Jadi dia kaya, dia tidak saya baik. Iya. Jadi masa datangku, abangku berlaku sama ayahku. Kenal masalah itu sebenarnya. Tapi berlaku lah, dibingungnya gitu kan. Tapi terus ayah tidak balas, saya cuma ayah perlu abang dengan situ. Terus dengan ayah ngomongnya, ayah minta maaf yo. Jadi kan nangis aja waktu itu bertiga tuh. Walaupun apa nggak minggu aja kan, beraja aja kan. Tapi tidak balas, yang dulu kami ngomong maaf ya ayah tidak ngawani. Proses sekali lagi. Jadi kayak tidak percaya sih karena itu aku aduh saya itu selama itu mengaduk. Mungkin ibu kalian yang tidak kasih tahu bahwa itu tidak ketemu kalian gitu. Kan kalian itu senang egois itu kan. Apa sih itu? Apa sih? Kasih tahu gitu. Tapi umur itu Tenang dulu, Basit. Kita tenang dulu, kita kasih semangat
bercerita, kita sudah saling terbuka satu sama lain. Tenang dulu ya, kasih tenang dulu, ambil nafas dulu, relax, rilekskan dulu tubuhnya, ambil nafas dulu, coba ambil nafas dulu, tarik nafas, hembuskan perlahan. Kalau untuk sekarang tuh dari kecil sama dulu nih, kalau ibu sama ayah. Kan sekarang tuh ada dia yang berpunya, dia kawan kan. Tapi coba tidak nyari itu tidak ngecek pun tidak. Coba lah nih, ya. Anak kita makan itu belum. Kalau seperti rumah tuh, bahkan masak nasi yang semudah itu pun tidak ada yang masak di rumah. Jadi apa tuh? Luar biasa gitu. Bersih rumah tuh, masak tuh. Apa gue sama istri itu kan percuma kalau benar-benar ya kesalahan orang lagi gitu, jadi capek di rumah tuh. Bentuknya di tempat pelarian gitu, setiap apa yang masuk rumah itu tidak pernah dimakan, jadi sakit tidak pernah dimakan tuh. Kita kasihkan tuh pun pernah dibalas. Aku udah nggak tahu. Aku kan minta egoisnya gitu. Kalau kamu minta itu, aku tidak akan jadi ini. Anda saat itu. Oke, berat banget ya jadi ceritanya Persib. Terima kasih sudah mau berbagi ke kita semua cerita yang seberat ini. Gimana? Ada lagi yang mau diceritain? Gak apa-apa, Persib ceritain, ungkapin ke kita semua, seenggaknya bisa mengurangi beban pikiran dan bisa terbuka ke teman semuanya. Jadi Persib bisa lega perasaannya. Sebenarnya tidak berat ya ceritanya tuh. Cuma tidak ada sebegini. Cuman kalau mikir kayak waktu itu jadi berita tuh, itu mikir kayak nengok keluarga orang misalnya. Coba kalau dulu ayah dan aku cek itu lah, pasti cek itu juga sekarang kayak dulu kumpul itu kan, itu yang buat perasaan kayak gitu. Kalau mikir kayak cerai mau ke depan kan, ya udah lah kita takdir. Tapi kan itu ada iri juga orang itu kan. Sebenarnya cedera, kapan udah cedera. Kalau misalnya waktu itu kita berpisah, kayak itu bakalan jangan sampai itu terjadi sebenarnya. Belok takdir walaupun tidak bisa, kan ya ada salahnya kayak berandai-andai. Iya. Jadi menyenangkan diri sendiri gitu kan. Dan itu sebenarnya keluarga orang itu banyak yang ceritanya diri sendiri itu banyak. Termasuk kita gitu kan. Tapi setiap anak tuh yang merupakan orang tua tuh ada tempat tersendiri di hatinya tuh, bukan perasaan kayak ada ruang kosong untuk menerima segala kecewaan, egois dan perasaan yang tertekan tuh ada ruang sendiri gitu kan. Karena kan ngerti aku itu lagi itu kayak jadi kayak misalnya ibu egois kan, kayak pas dia udah langsung masuk ke ruang itu kata-kata ibu tuh, jadi sakitnya ada kata-kata ibu tuh, tidak jadi itu langsung. Oke udah ngisi itu lagi, udah kan udah lagi ngisi itu, tidak kita terbiasa, kita keluar kok ibu, pasti itu ngomong. Jadi kalau bilang ibu tuh, kalau langsung masuk itu, kita tidak jawab, ya ngaku ya orang keluar itu, kali itu kan nyakitin hati ibu jadi bilang, itu kayak pikir ibu juga.
jadi itu cuma bisa nyimpan uang tersendiri mungkin di ujung hati gitu, di ujung hati itu ruang antara perasaan kayak ruang kosong yang terletak dalam hati kan. Ini dasarnya masuk aja. Jadi orang ngomong itu, orang ngomong gitu tidak mempan karena kata-kata kasar dan hinaan itu makanya saya di rumah tuh. Jadi ya sudah lah, misalnya maklum kalau sakit hati lah dong. Tidak ada yang sakit hati. Kita juga mesti itu kita nggak jawab kita tidak enak juga kan. Jadi saya itu mereka kelas itu pokoknya intinya itu korban, tapi di sisi lain itu takdir dari yang di atas ya. Nah, dan takdir itu udah diatur. Kita tidak bisa merubah, misalnya kita mati besok nih, kita tidak tahu kalau kita mati siapa kembali kelak, kita tidak tahu. Jadi kita tuh cuma bisa menerima takdir dan berusaha jalan takdir itu loh. Kita tidak bisa ya merubah misalnya takdir itu Mega tadi ke enak BGM kan, bisa takdir Mega cuma di unit atau di mana kan, itu dalam alhamdulillah. Jadi Mega tidak bisa merubah untuk masuk UGM. Sebenarnya bisa kalau masuk, tapi itu ada timbal baliknya dari pemaksaan itu. Dari tadi, yo Mega mikir impian Mega UGM tercapai, tapi Mega tidak mikir kalau ayah atau ibu atau adik itu kan jadi imbas semua itu. Nah, tapi kita tidak ngecek Mega kalau mereka tuh terbebani itu, nah, karena tidak enak. Jadi kita tuh jangan terlalu yakin sama harapan yang tidak tahu ujungnya itu tumpul atau runcing gitu. Tahu kan maksudnya kan? Nah, jadi berharap itu boleh, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kayak misalnya ibaratnya ayah janji beliin mainan gitu. Kita jangan berharap, karena sesuatu yang kita harap dan kita ciptakan ke orang, kalau kalau berikan mainan ke ayam, itu tidak akan terjadi. Lah, A1 tidak akan terjadi. Kalau kita ciptakan apa rencana kita ke depannya sama orang, tidak akan terjadi. Jadi kita tuh cuma kayak kita remehkan lagi terus rencana itu. Kalau itu tuh jadi motivasi kita untuk terus maju gitu. Kita remehkan kan, itu kan ceknya kan tercapai UGM, tidak tercapai. Tapi di sisi lain itu, jika kita tidak akan tercapai itu, langsung Mega kayak gimana ya, kayak kedepankan impian itu, walaupun kan tadi Mega ngomong jadi ngomongnya tidak akan tercapai. Nah, dari tidak akan tercapai itu ubah jadi tercapai. Walaupun mustahil, tapi tidak ada kata mustahil itu yang benar-benar mustahil. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, bahkan laut pun bisa ngomong sama Allah. Sebenarnya apapun di dunia ini berarti itu kagak dia. Penanya itu tuh ada tulisan kayak itu lah, misalnya Mega Baju kan pakai duit itu, begitu tuh ada takdir loh, belum ada takdir loh. Tergantung kita tidak tahu awal duit itu sebelumnya ke siapa gitu kan, dan akhirnya ke Mega gitu. Nah, jadi intinya tuh kayak dari seluruh yang negara suka, keluarga, ekonomi atau perantau itu kan, jangan sampai bebankan kepikiran. Walaupun itu terbeban, buatlah ruang kosong tadi yang kata Wahid tadi itu, buat aja sendiri. Jadi ibaratnya omongan tuh cuma sebatas omongan. Ya walaupun omongan adalah doa, kita suruh omongan itu doa. Percuma kalau ngomong yang jahat, kita pun didoakan. Itu kayak majulah ke depan. Kalau bisa tuh
jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan capek walaupun ayah bantu, jangan minta kalau tidak dibantu gitu. Diminta tuh kayak minta itu sewajarnya kayak ya juga nak ke weekend tidak usah kayak ya kalau ayah weekend weekend yo gitu. Tidak boleh masuk kayak cuma ngasih tahu gitu, ngasih tahu. Dan pasti hati-hati juga anak-anaknya kayak juga kan pasti selalu berusaha dan mungkin untuk tidak memaksakan kebanyakan anaknya. Dan masalah Ibu Mega itu pasti akan suatu saat Ibu Mega itu pasti mikir bahwa ada Mega itu perlu memiliki ayahnya karena ini ingin masukkan juga saya. Jadi lah harus mengatur. Setelah itu di saat ibu lah perlu, ibu tuh sebenarnya nyuruh sebenarnya itu dari dalam hati, tidak mungkin enggak. Ibu tuh juga lah meminta ayah sebenarnya. Ibaratnya itu tuh kalau akan ini itu gampang gitu kan. Ibu tuh juga enggak. Cuman itu ego dan gengsi itu tinggi. Kayak misalnya ketemu ke ayah kan. Terus adik Mega tuh cerita kita sama orang kan. Nah, sedangkan Ibu Mega tuh udah buru-burukan ayah depan orang. Jadi kayak orang kita kedepan ibu tuh kemarin ngomong itu tapi ini ketemu juga. Nah, ibu tuh kayak itu. Sebenarnya kalau titik terpaksanya ibu tuh bisa aja ketemu. Sekarang tuh bisa. Cuman balik lagi ke takdir tadi. Takdir itu belum ada yang selurus dengan pemikiran Ibu Mega. Jadi Ibu Mega tuh cuma mikir egonya sendirinya kayak gitu. Dan kesenangannya tidak mikir bahwa Mega sekarang itu tidak mikir itu. Dia mikir cuman gengsi menangis ke Mega. Dia ceritanya tidak nanya misalnya Mega udah makan atau belum. Nah, ini tidak gitu. Cuman terlanjur ngomong itulah kayak itu Mega itu ini tuh gengsi nak ngomong itu tuh gengsinya tuh. Kalau kayak ibu kan masih tuh, ibu itu sebenarnya ada perasaan langsung ke ayah tuh. Kadang menanya, saya ada ayah kau, walaupun dengan kata masinis itu kan, tapi itu dalam hatinya itu kayak saya ada ayo, gitu lah. Itu masih mikir kayak belum makan atau belum yuk si mantan suaminya itu kan, itu masih ketika itu. Ya walaupun di depan anak-anaknya itu, ya sok kuat gitu lah. Tapi kalau berdua tuh, ibaratnya itu lagi mikir kayak manja gitu. Tapi dia tidak akan mengetahui ke anaknya, padahal takut anaknya sedih, banyak pikiran. Jadi yang kita lewati itu, sebenarnya dunia itu budaya, tinggi lah budaya. Kalau kita maksud memahami dunia itu dan seluruh isinya itu, kalau dalam Al-Quran itu pecah kan kita kalau memahami seluruh itu. Tapi bisa dipahami kalau di budaya dunia itu tinggi dan banyak korban-korban. Apalah apalah dunia itu sementara. Ibaratnya waktu itu sejam, dunia itu setengah jam gitu. Jadi kita tidak berasa karena kita di dalamnya. Kita ini kerja dunia itu sebenarnya. Kalau besok gempu, kita tidak bisa nunda gempu itu. Ibaratnya kita nunda kena jatuh di bawah besok, kan cepat kena kan. Nah, cepatlah takdir daripada kita memprediksi lagi. Kalau orang besok kayak meramal, itu bukan ramalan, itu cuma bualan. Jadi intinya ke depan itu untuk Mega itu segalanya lah. Tidak mungkin dalam satu keluarga tidak ada masalah. Walaupun masih kecil walaupun besar masalah, itu perlu cerita ya. Kalau kita tidak cerita itu, pasti kita tertekan ya kayaknya. Itu butuh tempat cerita sebenarnya. Yo, walaupun sulit ketika ke orang, kadang orang cuma ngomong sabar yo, itu pelak cerita aja. Tapi itu tidak ngerti ya yang kita rasakan tuh. Sama kita tidak saling ngerti sebenarnya, cuma kita merasakan aja. Ke depan itu intinya jalan yang
pikiran yang terbaik itu dari seluruh masalah yang ada itu aja kita masing-masing. Sebelum kita lewat itu, jangan jadikan beban pikiran untuk kita maju ke depan. Jadi kalau misalnya kita jadi kepikiran itu tidak akan maju-maju. Baru kita jalan di depan. Jadi kita jalan dan tinggalkan seluruh yang beban pikiran itu. Walaupun susah meninggalkan itu. Ini kita meninggalkan kita nak pagi. Kita meninggalkan HP di rumah tuh. Susah kan? Kita pikiran HP di rumah tuh cuma udah misalnya ada ngechat atau cek mana kan. Nah, kita tuh pagi aja ke depan. Gak ada solusi. Atau misalnya HP itu aman atau cek mana kan. Atau orang ketahui sudah pagi gitu kan. Jadi jalan satu-satunya ke tengah tuh sebenarnya banyak jalan. Cuma jalan yang terbaik itu jangan jadi masalah tuh untuk beban penghambat ke depannya. Itu maksudnya kan? Itu banyak aja kita ikut jalur, kita doa, kita sholat, terus kita ikut jalur itu sampai takbir, tapi kita berada di ujung tombak takbir tadi itu kan? Itu kan maksudkan inilah ya perjuangan selama kuda. Kita pasti kan nangis bahagia, bukan nangis sedih lagi, nangis bahagia. Jadi kesedihan tuh cuma jadi tontonan dari bahagia gitu. Jadi kayak selamat tinggal untuk seluruh beban pikiran kayak kesedihan gitu kan. Jadi kita wah inilah perjuangan selama berat walaupun tanpa dukungan siapa-siapa mana walaupun sedikit kan. Jadi itu terbukti bahwa kita bisa kayak cerita yang jatuh tadi kan. Jadi kita bisa. Enggak tuh ayah atau ibu tuh pasti misal kan. Dan itu misalnya mega sukses dengan sebelah pihak cek itu tidak menentukan itu mega sukses misalnya kedua itu masih satu. Cuma ceknya beda takdir ceknya. Misalnya kalau mega masih akur itu kan masih tidak cerai kan. Belum tentu dari mega sukses. Belum tentu. Ya jadi kata takdir itu kedepannya jangan berbelok ya. Ya kan yang kita tengok anak zaman sekarang tuh kalau misalnya itu banyak yang hamil duluan atau kurang ajar gitu kan. Jangan ikuti orang nantinya. Kalau kita nengok sekarang tuh nengok Tino yang misalnya mau mengida perawan tuh kayak gigi gitu kan. Kayak kalau kotor nanti nih juga misalnya mabuk, merokok gitu. Kalau kotor, tapi sebenarnya Tino yang cik itu masih layak dicintai. Bukan mikirnya perawan lagi itu karena ibaratnya Allah balik dan perawannya pas itu bisa. Maka tidak tahu, karena itu di dalam tidak tahu itu untuk bisa bertahu suaminya pula tidak tahu. Kalau tidak perawan lagi kan, nah, tapi pas dia ngomongnya malam itu tuh bisa dibalikkan oleh itu. Jadi kita tuh berjuang ke depan, tinggalkan segala jadi beban pikiran. Pelongkan itu. Ikuti aja jalurnya. Pak tuh dapat tuh siapa kemarin tuh. Kalau itu tidak akan uji di luar batas gitu. Nah, di luar batas mampan gitu. Kita tuh kayak kita ibaratnya ngomong dulu jalan tuh, lurus. Misalnya ada yang menghambat tuh kita berhenti dulu, selesai dulu, lurus lagi. Jangan belok. Kita ke depan lagi. Semangat dari jalan ini hari itu. Orang tahu di balik senyuman itu mendang buku yang ketawa itu orang tidak tahu. Jadi kita tuh itu susah. Di balik senyuman kalau ketemu lah gitu. Dari awal sampai akhir orang tidak ada yang tahu. Oke, jadi banyak tanggapan juga saran dan berbagi cerita ya dari Basit tadi yang telah disampaikan. Benar kata Basit, jangan jadikan masa lalu itu penghambat untuk kita sukses nanti ke depannya. Oke teman-teman semuanya. Nah terima kasih ya Basit sudah memberikan tanggapan dan juga berbagi cerita yang sangat kompleks ke kita semua. Nah
Gimana Mega tanggapannya setelah mendengarkan tanggapan dari Basit? Mega terharu dari ceritanya Basit. Mega terima kasih kepada Basit. Basit lah ngasih saran, cerita tentang Basit. Cerita Basit itu membuat Mega tuh ternyata masih ada loh yang di bawah Mega tuh itu. Ada yang mungkin gitu ya, ada yang samanya dari ceritanya Mega ke Basit. Mega setiap Mega cerita tuh pasti diingat dulu. Enggak aku gitu. Karena Mega dulu pernah waktu di pondok tuh rasanya tapi nggak tahu ceritanya, jadi ceritanya ke buku, nggak cerita ke buku. Mega tuh pernah waktu itu pengen Mega tuh pengen merusak diri gitu, tapi karena Mega di pondok dulu tuh Mega masih ada Allah, ya masih ada Allah, jangan kayak gitu. Yang pertama, kamu tuh sebagai contoh jadi kakak, jangan contohkan yang buruk. Intinya Mega itu setiap kali sholat pasti Mega usahakan semua sholat sunnah Mega lakukan. Mega doa kepada Allah, Mega curhat kalau sampai nangis Mega tuh ya Allah, yang nangis ini Mega bisa ini gitu. Waktu itu Mega pernah doa yang pengen banget mau melihat saya juga. Ini Mega berusaha mau sholat itu ada jalannya, Mega dapat yang buat Mega gak semangat tuh dari perkataan yang buat Mega tuh kayak tentang Mega tuh dom. Itu yang buat Mega tuh kayak perkataan itu mesti itu terus tapi bener sih gitu masuk gara-gara itu aku itu terus kalau itu kayak masuk aja enggak pikir lagi tentang nangis gitu enggak ada lagi awalnya ya orang sedikit terus nangis ya. Tapi kini salah gitu. Setiap ibu megang satu lagi iya aja sampai ibu itu kalau ini setiap ibu meja iya nah Mega melawan biasa melawan tuh cak kalau mau yang mau teman-teman ya. Oke, terima kasih ya Mega sudah memberikan tanggapannya. Namun kata Basit tadi, siapkan satu ruang untuk kita kecewa, siapkan satu ruang untuk kita menerima semuanya. Nah teman-teman semuanya, Ibu ucapkan ya terima kasih atas keaktifan kalian yang juga saling berbagi cerita, saling menanggapi satu sama lain, sehingga kita bisa sedikit-sedikit menguapkan hasil dan juga bisa terstruktur ya, dari Mega mau kuliah di sini ternyata bisa dengan bantuan dari kakek dan juga dari permasalahan keluarga. Tadi kata Basit kita tunggu adiknya bisa memilih keputusannya sendiri begitu. Nah sedikit Ibu simpulkan ya dari konseling kita pada hari ini bahwasanya jangan jadikan permasalahan keluarga atau permasalahan kita di belakangnya itu menghambat rencana karir kita ke depannya. Kita fokus kepada diri sendiri dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu berusaha. Oke, nah teman-teman, berhubung waktu konseling kita sudah mau habis ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih keaktifan kalian dan juga tanggapannya satu sama lain. Nah Ibu mau tahu nih gimana perasaannya setelah mengikuti konseling kelompok hari ini. Nah Mega gimana perasaannya? Perasaan Mega terharu, jadi lebih termotivasi dengan apa yang masih. Oke.
di ujung. Oke, jadi dikira cepat lah. Tetap posisi kau, tetap posisi kau. Mas tutup dulu muka kau tuh. Lagi satu. Dan Ya, oke, terima kasih ya tadi sudah memberikan perasaannya gimana mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, jadi sebelum waktu kita berakhir, kita sepakati dulu nih kapan kita bisa konseling. Ya Allah, guys, maaf. Oke, jangan ketawa. Oke, bismillah. Oke, sebelumnya terima kasih Mega sudah memberikan tanggapan gimana rasanya telah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita berakhir, kita sepakati dulu nih, kira-kira kapan bisa kita untuk pertemuan selanjutnya? Besok. Oke, di jam berapa? Oke, jadi besok hari Selasa ya, jam 1. Oke, nah sebelum itu sepakat semuanya? Oke, kita isi evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, di geser yang apa ya? Jangan lupa tulis inisial ya. Inisial ya Pak. Inisial. Oh, inisial.
Oke, jadi sudah itu semua ya. Nah, terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.